Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Halimatus Sa'diyah dari D3 Teknologi Hasil Pertanian UNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yaitu tentang metabolisme karbohidrat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Metabolisme pencernaan itu terdiri dari makromolekul dan mikromolekul. Makromolekul itu terdiri dari karbohidrat memiliki nama lain yaitu sakarida yang artinya adalah gula. Nah, karbohidrat ini sangat penting bagi tubuh. Kenapa? Karena karbohidrat merupakan senyawa yang digunakan untuk sumber energi utama bagi tubuh. Dalam 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori. Karbohidrat merupakan senyawa derivat dari aldehida atau keton. Karbohidrat ini terdiri dari gugusan senyawa C dan OH, makanya disebut dengan senyawa karbohidrat. Rumus empiris senyawa karbohidrat yaitu adalah NH2ON. Nah, ini adalah jenis-jenis karbohidrat berdasarkan kompleksitas molekulnya, yaitu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu terdiri dari monosakarida dan disakarida, sedangkan karbohidrat kompleks itu terdiri dari oligosakarida dan polisakarida. Nah, ini ada contoh gambar glukosa. Glukosa ini termasuk jenis monosakarida. Dia terdiri dari 1 unit molekul glukosa. Sedangkan yang di samping itu sukrosa. Sukrosa ini termasuk jenis disakarida, yaitu merupakan gabungan dari 2 monosakarida. Dan sukrosa sendiri ini terdiri dari gabungan antara glukosa dan fruktosa, sehingga dia akan menghasilkan sukrosa. Itu di strukturnya, yang atas itu merupakan strukturnya glukosa, sedangkan yang sampingnya, yang bawah itu termasuk struktur fruktosa. Seperti itu. Nah, yang di bawahnya itu merupakan amilosa. Amilosa ini merupakan jenis polisakarida. Dia terdiri dari banyak rantai monosakarida, lebih dari 10, dan ini kalau amilosa itu ada sekitar 250 sampai 300 unit molekul. Nah, ini nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Monosakarida merupakan unit terkecil dari karbohidrat yang tidak bisa lagi disintesis. Contoh dari monosakarida yaitu ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Berdasarkan jumlah atom C-nya, monosakarida memiliki beberapa penamaan, yaitu jika memiliki 3 atom C itu disebut triosa, sedangkan 4 atom C tetrosa, 5 atom C pentosa, 6 atom C heksosa, dan 7 atom C yaitu heptosa. Monosakarida memiliki gugus fungsi yaitu aldosa dan ketosa. Nah, di bawah ini merupakan struktur kimia dari monosakarida, beberapa jenis monosakarida, yaitu ada fruktosa, ada glukosa, dan ada galaktosa. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 2 monosakarida. Jenis-jenis disakarida itu ada maltosa. Maltosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa. Kemudian ada laktosa. Laktosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini biasanya terdapat pada susu, sehingga biasanya dia disebut dengan gula susu. Kemudian ada sukrosa. Sukrosa ini merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa ini banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada gula pasir atau gula tebu. Nah, ini di bawah ada merupakan struktur kimia dari disakarida, yaitu ada
rantai kimia sukrosa, maltosa, dan laktosa seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambar reaksi kimia pembentukan disakarida. Yang dicontohkan di gambar ini merupakan reaksi kimia pembentukan disakarida, yaitu maltosa. Karena dia terdiri dari glukosa ditambah glukosa, sehingga dia menghasilkan maltosa dan molekul air. Oligosakarida merupakan molekul yang terdiri dari 2-10 monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Polisakarida merupakan karbohidrat yang berasal dari gabungan banyak monosakarida, yaitu lebih dari 10 monosakarida. Di slide sebelumnya, yaitu oligosakarida, itu tadi kan terdiri dari gabungan 2-10 monosakarida. Sedangkan pada polisakarida ini itu merupakan gabungan lebih dari 10 monosakarida. Seperti itu bedanya. Nah, polisakarida ini sangat penting bagi tubuh kita. Contoh polisakarida yaitu ada amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum atau pati merupakan polimer alfa-D-glukosa dengan ikatan alfa-1,4. Amilum terdiri dari dua macam, yaitu ada amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan pati berpolimer lurus, sedangkan amilopektin merupakan pati yang berpolimer bercabang-cabang. Kandungan glukosa pada pati itu bisa mencapai 4000 unit. Nah, di bawah itu merupakan contoh struktur kimia dari amilum. Jadi, dia tersusun dari monomer-monomer yang panjang, dan kalau amilum itu lebih dari 4000 unit seperti itu. Nah, sumber amilum itu biasanya terdapat pada produk jenis kacang-kacangan dan umbi-umbian seperti beras, jagung, gandum, kemudian ada kentang, singkong, ubi talas seperti itu. Glikogen atau biasanya disebut dengan gula otot itu merupakan polimer glukosa dengan ikatan alfa-1,6. Polisakarida ini merupakan cadangan energi pada hewan dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen itu serupa dengan amilopektin. Nah, di bawah itu merupakan struktur kimia dari glikogen. Selulosa tersusun atas rantai glukosa dengan ikatan beta-1,4. Nah, selulosa itu digunakan sebagai penyusun tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Di antaranya adalah rumput dan batang tumbuhan. Selulosa lazim digunakan sebagai serat dan merupakan polisakarida terbanyak. Manusia tidak dapat mencerna selulosa karena manusia tidak memiliki enzim khusus yang digunakan untuk mencerna selulosa. Nah, makhluk hidup yang dapat mencerna selulosa itu contohnya adalah hewan pemakan rumput, yaitu ada sapi, kambing, kemudian hewan pemakan kayu seperti rayap. Nah, tidak semua jenis hewan dapat mencerna selulosa ini. Kemudian di bawah itu merupakan contoh struktur kimia dari selulosa, itu terdiri dari rantai lurus yang merupakan gabungan dari banyak monosakarida. Kalau selulosa itu sekitar 250 sampai 300 unit monosakarida seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.